Pak Oto Hasibuan dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, diperkirakan sih menjadi wakil Menkumham ataupun wakil Menko Polhukam. Loh, gak bahaya tah? Yo bahaya toh. Gimana? Rudiana, Aris Papua, Gugun, masih aman jantungnya nih? Masih aman kan? Wah, sekarang nih yang kalian hadapi nih, Rudiana CS, satu, Deddy Mulyadi, calon gubernur, kemungkinan besar menang. Kemudian Oto Hasibuan, calon wakil menteri hukum dan HAM ataupun Menko Polhukam, kemungkinan diterima. Amin, kemungkinan jadi nih. Jadi siap-siap. Siapa yang membackup? Presiden langsung, Prabowo Subianto. Jadi bagaimana? Masih aman kan jantungnya nih, Rudiana, Aris, Gugun? Sudah siap-siap kan kalian? Gawat guys, ada beberapa video yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana itu benar-benar terlibat di kasus Pina Cirebon. Kasus penangkapan ke-7 terpidana kasus Pina Cirebon atau ke-7 orang yang diduga melakukan pembunuhan kepada Pina dan Eki di tahun 2016. Yang semula dia menyangkal terlibat di penangkapan atau di penyiksaan ke-7 terpidana yang diduga membunuh Pina Cirebon, ya. Nah, di sini videonya mencuat. Di situ ada menunjukkan dan terlihat ada Ibtu Rudiana yang sedang menginterogasi seorang Eko, salah satu yang ditangkap, ya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana integritas seorang penegak hukum. Integritas seorang penegak hukum dipertaruhkan, ya. Apakah dia benar-benar jujur? Apakah dia sedang berbohong? Di sini video ini menunjukkan kenyataan bahwa di situ ada Ibtu Rudiana. Benar kata netizen bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, dan itu memang benar adanya. Jadi sebagai penegak hukum, sehebat-hebatnya ya menyembunyikan kebohongan, pasti suatu saat akan terbukti, ya. Inilah di sini semakin mempertegas atau masyarakat semakin tidak percaya kepada penegak hukum, khususnya yang ada di Cirebon. Karena benar ketika yang bersangkutan, ya, si Ibtu Rudiana ini menyangkal tidak terlibat dengan hal yang berhubungan dengan kasus Pina Cirebon ini, tetapi pada kenyataannya video ini membuktikan bahwa dia ikut terlibat dalam penginterogasikan dan penekanan terhadap memaksa untuk si Eko ini untuk mengakui kejahatannya. Sampai si Eko memohon-mohon dan dia mengaku bahwa dia tidak melakukan hal itu. Ini parah. Ini sungguh parah. Jadi jelas ini harus ditindaklanjut. Kalau tidak, hukum di Indonesia akan semakin parah. Ya guys, jadi itulah tamparan dari warganet ini kepada Ibtu Rudiana CS, yaitu Gugun dan juga Haris Papua, di mana warganet ini menyatakan bahwasanya saat sekarang ini yang dihadapi mereka adalah Oto Hasibuan yang digadang-gadang akan menjadi wakil menteri, yang secara otomatis akan di-backup langsung oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Dan juga Kang Deddy Mulyadi yang digadang-gadang juga bakal menjadi gubernur Jawa Barat. Di sini warganet ini memberikan ultimatum kepada Ibtu Rudiana CS bahwasanya power yang dimiliki pada 2016 lalu bisa saja tidak berlaku lagi di tahun-tahun ke depan. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah dengan hal tersebut menjadikan Oto Hasibuan dan juga Kang Deddy Mulyadi lebih memiliki akses dan juga power untuk mengangkat kasus Pina dan mencari keadilan untuk 7 terpidana yang saat sekarang ini lagi menjalani hukuman? Jangan tanya siapa Rudiana, tapi tanyalah siapa yang kesurupan itu. Jangan bilang bapak ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini apa-apa itu. Hanya di Indonesia puntung rokok bisa menghanguskan gedung yang besar. Hanya di Indonesia. Coba kalian googling, puntung rokok bisa menghanguskan gedung yang besar. Hanya di Indonesia.
Jadi kalau bapak-bapak ini mode serius, tidak ada yang mustahil. Kalau mereka mode serius, jarum yang jatuh di laut bisa mereka temukan. Kalau mereka mode serius, gajah bisa mereka sembunyikan di bawah meja. Rekan-rekan sekalian, ada berita terbaru pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Kita bersyukur salah satu lembaga negara, Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memberikan statement pada hari ini bahwa terkait dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, khusus yang menyangkut 8 tersangka yang saat ini masih mendekam adalah 7 terpidana seumur hidup yang masih ada di dalam lapas. Hari ini mereka memberikan press release bahwa Komnas HAM sudah menyimpulkan, ya, mendapatkan hasil analisa mereka, terdapat 3 pelanggaran, ya, 3 pelanggaran yang mereka sampaikan. Ya, yang pertama adalah menyangkut hak untuk mendapatkan perlindungan atau pendampingan, ya, hukum. Ya, itu tidak didapatkan oleh para tersangka, khususnya kepada 7 terpidana yang saat ini masih mendekam yang sudah divonis hukuman seumur hidup. Ya, hak ini sebagaimana kita tahu bahwa di dalam praktik juga kami sudah munculkan bahwa ini menjadi hak dasar, bahwa itu adalah Miranda Rules, ya, di mana itu adalah hak dasar dari para tersangka, ya, untuk dapat dilindungi, ya, oleh penasihat hukum, ya, sebagaimana yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah hak yang dilanggar, hak asasi manusia yang dilanggar yang kedua adalah bahwa mereka dilanggar haknya untuk bebas dari penyiksaan, ya, itu yang disampaikan oleh Komnas HAM, ya, di mana di dalam temuan ini Komnas HAM meyakini bahwa ada terjadi penyiksaan, ada terjadi penganiayaan terhadap para terpidana pada tahun 2016 yang lalu. Tentu ini pelanggaran yang serius. Yang kedua yang disampaikan oleh lembaga negara resmi, ya, Komnas HAM, ya. Nah, di sini juga ada warganet yang berpendapat bahwasanya pihak atau petinggi kepolisian ini bukan tidak bisa, akan tetapi mereka hanya tidak serius dalam menghadapi dan menanggapi kasus Vina Cirebon ini. Karena menurut warganet ini, jika kepolisian benar-benar serius menangani kasus Vina Cirebon ini, maka akan sangat mudah untuk mengusut tuntas kasus ini. Akan tetapi menurut warganet ini sangat disayangkan bahwa kepolisian atau petinggi kepolisian Republik Indonesia ini kurang serius dalam menangani kasus Vina Cirebon ini. Semoga kita berharap kasus ini benar-benar tuntas dan juga keadilan segera ditegakkan pada 7 terpidana yang saat sekarang ini masih menjalankan proses tahanan. Itulah update sementara dari kasus Vina Cirebon ini. Kita semoga ada titik terang dan juga keadilan benar-benar ditegakkan di negara kita ini. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.